Oke sahabat Napak Tilas, ketemu lagi di channel Napak Tilas. Kali ini saya berada di Kalijaga ya, tepatnya di Godong Jati Bistro nih. Kali pertama kita akan membahas kuliner Kabuyutan. Wah, dengan Chef Reza. Mungkin orang Cirebon gak asing lagi dengan beliau, karena beliau sudah melanglang buana, keliling mentransferkan ilmunya beliau terkait dengan makanan Kabuyutan ya. betul. Mas. Oke, tanpa berpikir lama lagi kita akan ngobrol dengan beliau, tapi sebaiknya kita kenalan dulu nih sama beliau. Karena katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi harus kenalan dulu biar semakin deket. Oke, silakan Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Sonten semua sederek Napak Tilas. Perkenalkan, nama saya Riza Ditya Permana. Riza sebagai konsultan jasa makanan dan minuman, dan kebetulan juga Riza sekaligus sebagai praktisi kuliner tradisional atau kuliner Kabuyutan, kurang lebih seperti itu Kang Nana. Oke, yang menarik nih kalau Napak Tilas kan bicaranya adalah Kabuyutan. Kuliner Kabuyutan itu apa sih? Baik, Kang Nana, jadi gini, kalau dari definisi Riza sendiri ya, menurut Riza kuliner Kabuyutan itu memang kuliner klasik yang masih belum terekspos gitu. Dan memang beberapa naskah-naskah tersebut belum berani membedar, beda sama seniman sama budayawan. Itu orangnya banyak, peminatnya banyak. Tapi kalau di kuliner itu mindsetnya sudah berpikir ketika berbicara bisnis, ya akhirnya mereka kebanyakan rekan-rekan larinya ke jalur makanan-makanan yang terbarukan. Jadi untuk mengambil di sektor atau di sisi Kabuyutan ini atau kuliner tradisional itu masih jarang. Kebanyakannya juga biasanya ada, tapi biasanya memang yang sudah senior, karena balik lagi ke mereka mengulik sejarah kuliner Kabuyutan itu istilahnya. Berarti sip yang langka ya kalau saya bilang ya. Betul, dari sisi kuliner jarang banget chef yang mengambil posisi seperti ini. Kenapa itu? Tidak menguntungkan kah atau ini ada faktor lain? Jawabannya harus jujur atau gimana ya? Jadi gampangnya gini Kang. Iya siap. Kalau ya menurut Riza sih mungkin karena peminatnya sedikit. Satu hal itu, prediksi mereka peminat sedikit, dan memang bagi mereka peminat itu konsumen. Betul. Oke. Kurang benar kata tadi Kang Nana, ibaratnya kurang menguntungkan bagi mereka. Itu karena kan ibaratnya rekan-rekan orientasinya ketika berbicara masalah uang, mereka paling cepat ngambil kuliner-kuliner yang lagi viral gitu. Nah, kuliner bangsa lain yang lagi hype itu mereka angkat karena cash flow-nya cepat. Dan pemaparan dan eksperimen dan lain-lainnya karena sudah ada contohnya di channel-channel rekan-rekan lah. Gitu. Kalau Kabuyutan kan belum ada tuh channelnya. Ya, karena persepsi orang kan bicara kuliner, bicara Kabuyutan itu kan yang makan bukan manusia. Kesannya kan, bener nggak? Buat nyuguh acara apa, tradisi apa kan, itu ya. Nah, itu yang mungkin perlu Mas Reza sampaikan ke teman-teman bahwa konsep makanan Kabuyutan itu tidak mesti harus dikonsumsi oleh leluhur. Betul. Tapi oleh kita sebagai manusia. Betul. Nah, apa sih yang membedakan kuliner Kabuyutan dengan kuliner biasanya itu, Mas? Baik. Jadi benar tadi karena ibaratnya memang di sini lewat channel Napak Tilas nih, penting sekali nih ya. Lewat channel ini Riza mau menyampaikan lah, kalau edukasi kesannya terlalu gimana kalau Riza ya. Jadi ibaratnya Riza nyampein aja. Jadi ketika berbicara kuliner Kabuyutan sebetulnya sudah termindset ya, makanan-makanan mungkin kalau bahasa kita mungkin makanan-makanan sesajen, klenik dan lain-lain. Sebetulnya itu tidak jauh beda dengan dengan makanan-makanan yang biasa kita konsumsi secara umum. Cuman memang ketika kita menyajikan masakan tersebut itu ada momen-momennya Kang Nana. Oke. Gitu. Kayak contoh kita sedikit berbicara tentang Sega Bogana Kacirebonan. Kalau kita berbicara Sega Bogana Kacirebonan, Sega Bogana itu kan banyak versinya kan. Versi terusmi ada juga, versi ini sebetulnya
resep awal itu ke Cirebonan, Kang. Nah, karena itu saya sempat ngobrol langsung dengan Mama Sultannya langsung, dan Mama Sultan memang sudah silakan terserah. Ini menu buat orang Cirebon. Jadi ketika dipakai di Megu di mana itu memang punya versi sendiri-sendiri. Cuman secara teknis hampir sama. Nasi bogan itu hanya keluar di dua apa namanya event pernikahan sama event kematian. Itu. Jadi memang awalnya sega bogana itu keluar di 2 momen tersebut. Bahkan sampai sekarang pun ada di beberapa daerah Kabupaten Cirebon ya, ini yang Riza tahu, di beberapa daerah Kabupaten Cirebon itu hal ini masih sangat dijaga. Contohnya terus jadi ketika dia meninggal atau ada yang nikah itu keluar. Nah, di sini pembedanya ada, Kang Nana. Jadi kalau misalnya untuk yang pernikahan, lauknya ku full, nyeneng-nang lah bahasa Jawa Cirebon. Nah, kalau yang ada orang meninggal atau berduka, lauknya sedih-sedih, iwak asin, lalap, dan gitu-gitu. Jadi tidak selengkap ketika di sesi pernikahan. Seperti itu, Kang Nana. Nah, sega bogana itu kan salah satu ya makanan Kabuyutan. Betul. Ada sisi uniknya nggak sih, Mas, yang membedakan antara sega bogana dengan yang lainnya? Kalau kita bicara Cirebon kan kita terkenal dengan nasi jamblang. Betul. Atau misalnya empal gentong. Betul. Nah, sega bogana itu apa sih keunikannya gitu kalau menurut Mas Reza? Kalau buat Riza sendiri, keunikannya sebetulnya pertama itu dari metode masak. Jadi dari metode memasak sega bogana itu ketika diaplikasikan dengan alat modern memang akan ada perbedaan rasa dan aroma. Ketika yang dengan metode tradisional, metode Kabuyutan, dia akan lebih smoky aromanya. Gitu. Dan nasinya itu nanti kan di kalau bahasa kita istilahnya apa, bahasa dapur itu istilahnya diurap dengan bumbu kuning yang buat ngungkep ayamnya kan. Gitu ya? Betul, lagi diaduk-aduk, diurap itu. Nah, jadi sebagian orang disangka itu nasi kuning, padahal bukan nasi kuning. Itu uniknya di situ. Jadi ibaratnya sega bogana itu di luar bab tentang nasi kuning gitu. Jadi kuningnya itu bukan kuning, istilahnya bukan kuning didang dengan bumbu kuning. Jadi memang sudah jadi diaduk dengan bumbu yang sudah dipakai buat ayam dan lain-lain. Seperti itu, Kang Nana. Oke, jadi sega bogana itu sebenarnya mirip dengan nasi kuning. Kuningnya maksudnya? Kuningnya masih mirip, cuman kalau untuk metode beda. Betul. Nah, di dalam nasi bogana itu ada item apa aja, Mas? Untuk item itu biasanya ya, setahu saya itu umumnya itu ada ayam. Nah, biasanya itu pakainya ayam kampung, ayam pejantan. Sekarang juga ada yang pakai ayam ayam broiler lah istilahnya ya. Cuma kalau untuk ritual-ritual seperti itu biasanya memang ayam kampung atau ayam pejantan. Nah, terus yang lain-lain itu seperti ada juga telur rebus utuh. Nah, terusnya juga ada kentang Mustafa yang gitu-gitu. Dan ada sambal. Itu, dan terus ada urap. Itu, Kang Nana, betul. Nah, nasi bogana, bicara nasi bogana kan tadi Mas Rizky sampaikan itu. Wah, sambil iklan dulu nih. Mas. Nih teh andalan kita, Artisan Tea. Salah satu menu dari Godong Jati Bistro. Godong Jati Bistro ya. Teman-teman kalau ke sini silakan mampir ke Godong Jati. Nah, ini kita sambil sedikit jelasin dulu nih, Kang. Boleh. Jadi di Godong Jati Bistro ini sahabat Paktilas, kita selain kopi manual kopi, kita juga signaturenya pakai ini artisan tea. Artisan tea itu teh yang dipadu-padankan dengan bunga-bunga, biji-biji dan buah-buahan yang dikeringkan. Jadi ini sangat baik untuk kesehatan pertama. Kedua, untuk detox, untuk mengeluarkan racun dalam tubuh kita. Selanjutnya bisa juga untuk yang mau melangsingkan seperti saya nih perutnya. Mau melangsingin ini pakai ini bagus sekali. Jadi memang, dan kebetulan di setahu Riza memang di Cirebon masih jarang yang main artisan tea seperti itu. Itu termasuk Kabuyutan? Ini termasuk, kalau kata Riza bilang Kabuyutan. Kenapa? Gini, Kang.
semua hal yang memakai rempah dan potensi alam itu ternyata setelah Rija telisik ternyata itu unsur makanan dan minuman Kabuyutan. Ya. Gitu. Jadi yang sifatnya alami gitu ya, Betul. yang ke belakang itu termasuk kategori Kabuyutan. Betul sekali. Bahan-bahannya memang banyak memakai hal-hal yang alami seperti rempah, daun-daunan, itu memang ciri khas dari resep-resep Kabuyutan. Betul. Karena memang dulu potensi tersebut sangat banyak, Kang. Gitu kurang lebih. Makanya di Indonesia dijajah rempah-rempahnya kan. Itu Itu salah satunya. yang diincar itu. Agak beda ya, Ya, rasanya agak beda. agak beda. Lebih apa ya, seger tesnya rasanya. Ini biasa disajikan ibarat waktu zaman-zaman Jepang dulu. Karena orang Jepang itu sangat suka, jadi penyajian buat raja-raja dulu nyajinya teh. Oke, tadi nasi bogana, Iya. Mas Rija. Selain nasi bogana, apalagi nih yang pernah atau Mas Rija geluti ya dari Iya. makanan Kabuyutan ini? Baik. Ada satu hal lagi yang namanya empal blotong, Kang. Saya baru dengar nih teman-teman. Iya. Yang saya dengar itu adalah empal gentong. Ini ada empal. Empal blotong. Oke, itu apa itu empal blotong? Empal blotong itu disinyalir setelah Rija dapat bahan-bahan ini, data ini dari teman-teman seniman budayawan senior. Yes. Umurnya lebih sepuh dari empal gentong dan empal asap yang sudah kita tahu sekarang. Oh, Gitu. Dan empal blotong sendiri mempunyai dua arti, Kang. Pertama, pendil kecil. Kedua, saripati gula aren. Nah, jadi makanya si taste dari empal blotong ini sedikit agak manis. Gitu. nah empal blotong ya. Iya. Terus selain itu ada lagi, Mas? Empal blotong dan ada beberapa sambal-sambalan juga. Seperti sambal, kalau bahasa kita sambal tempe bongkrek ya. Itu nanti si tempe yang udah agak apa namanya udah agak lama umurnya, udah agak gelap, dia diulek dengan cabe, bawang, terasi. Nah, itu juga termasuk sambal Kabuyutan. Nanti dipakai kemangi dan agak kencur, dikasih kencur. Oke, kalau menurut analisa Mas Rija, makanan Kabuyutan itu ada berapa banyak sih? Kalau ada berapa banyak, Kang Nana, itu luar biasa banyak sekali. Saya dikasih bukunya tebal sekali, Kang. Dan itu saya juga belum sempat, kalau bahasa ini sih belum hatam itu, Kang. Belum saya buka-buka banyak. Setiap daerah punya potensi yang berlimpah. Kayak contoh misal Garut ini banyak apanya. Nah, daerah misalnya Pleret ke sana ternyata banyak potensi rebungnya. Nah, di situ juga akhirnya rebung diangkat. Jadi setiap daerah itu punya bahan produk yang di situ diangkat menjadi menu tradisionalnya mereka, Kabuyutannya mereka, seperti itu. Banyak sekali. Banyak banget ya. Tapi Banyak kalau di banget. Cirebon sendiri? Itu baru di Cirebonnya saja, Kang. Baru di Cirebonnya saja bukunya itu tebal sekali tuh. Dan itu juga saya nggak tahu, itu juga Rija yakin nggak semua terbukukan tuh. Soalnya waktu Rija ngomong sama Mama Sultan ke Cirebonan itu, ada beberapa resep kekeratonan itu yang memang kalau bahasa kita istilahnya gramasinya itu hilang. Jadi kan ingin digramasi ulang. Ketika gramasi dan rasanya sudah fix, baru gramasi itu sudah langsung dipatokin. Gitu, buat jadi patokan, langsung jadi naskah gitu. Itu masih dalam proses berarti ya? Betul. Perjalanan panjang nih teman-teman. Perjalanan panjang banget. Nah, pertanyaan saya, kenapa sih Mas Rija tertarik untuk mempelajari kuliner Kabuyutan? Nah, ini pertanyaannya unik gitu. Tapi memang itu nggak satu dua orang yang nanya. Jadi gini, Kang Nana. Pertama, Riza, ya alhamdulillah sejauh Riza show sama beberapa brand nasional, sampai pernah juga ada brand dari Jerman itu. Biasanya chef itu ciri khasnya memakai head chef ya, yang putih. Ya, justru panjang. itu. Ya, yang putih panjang. Ya. Nah, di situ Riza punya keyakinan, saya kalau bahasa marketing branding ya, saya stylenya brandingnya udah seperti ini. Kalau mau, saya akan melakukan sebaiknya sebaik mungkin istilahnya ya. Tapi misalnya memang pengen look yang seperti itu, akan saya kasihkan kepada member saya. Kebetulan saya megang juga komunitas koki sama chef. Gitu. Satu hal itu. Kedua,
Rija juga kadang di beberapa show itu nyangking keris, Kang. Oh, oke. Nyangking keris. Nah, jadi di sini Rija memang lagi menarasikan yang namanya manunggaling seni budaya lan kuliner. Oke. Jadi memang di sini kenapa saya ada ketertarikan, karena pertama dari hati ini punya ada inisiatif dan pikir, waduh ini belum ada yang ngambil nih. Ruang ini belum ada yang ngambil, jadi saya berani masuk ke situ. Dan akhirnya ternyata setelah terjun, tertarik, penasaran karena di sini belum ada yang ngambil, belum ada yang mainan lah gitu tuh. Ibaratnya kalau bahasa bisnis mungkin kompetitornya belum ada yang make gitu. Yang lebih seperti itu, Kang. Nah, itu sejak tahun kapan mulai menggeluti? Sekitar waktu sebelum pandemi itu. Oh, sebelum. Iya, sebelum pandemi itu. Jadi gini, Riza mulai awal karir itu dari tahun 2001, Kang. Oh, oke. Di dunia jasa makanan dan minuman. Awal jejak karir Riza di bar. Di barista, di bartender. Akhirnya Riza 2 tahun Riza pindah haluan, pindah ke dapur, downgrade jadi tukang potong. Cuman Riza setelah tekatin bisa. Akhirnya sampai sekarang berjalan nih. Nah, tadinya memang Riza stylenya pada style chef pada umumnya. Cuman ketika Riza balik ke Cirebon, bermain dalam arti kita bermitra dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata kabupaten, kota, dan bahkan dipercaya juga sama Disparbud Jabar. Otomatis circle Riza ya ketemu kayak Kang Nana, circle yang di situ memang mereka itu banyak menggaungkan dan kegiatannya itu tidak lepas dari hal-hal yang tentang kabuyutan itu jadi semakin cinta gitu.